Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat muda-muda semoga diberi kesabaran untuk selalu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang jenis-jenis dongeng. Nah, siapa di sini yang seneng banget kalau dibacain dongeng? Pasti semua seneng sama kalau dibacain dongeng. Sayang, dongeng itu ada bermacam-macam. Yaitu yang pertama, mite. Apa sih mite, Miss? Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Itu arti dari mite. Yang kedua, jenis dongeng yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, biasanya teman-teman sering membaca cerita atau dongeng berupa fabel ya Nak ya, yang tokohnya itu hewan atau biasanya pada majalah Bobo nih banyak banget dongeng berjenis fabel yang menceritakan tentang tokohnya hewan. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng adalah legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Itu disebut dengan legenda. Biasanya legenda adanya di setiap daerah, pasti ada sayang legenda itu. Contohnya Jogja yang terkenal dengan candinya, Candi Borobudur. Nah, pasti itu tuh ada sejarahnya. Itu disebut dengan legenda. Selanjutnya, hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya tentang kehebatan Spiderman. Nah, itu bisa disebut tentang hikayat sayang. Jadi dia ada suatu tokoh kepahlawanan. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng yaitu parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Parabel ini biasanya dongeng yang dimaksudkan untuk memberikan pesan atau amanat kepada seseorang. Nah, itu sayang jenis-jenis dongeng. Ada berapa tadi? Ada mite, ada fabel, ada legenda, ada hikayat, dan ada parabel. Nanti teman-teman tugasnya mencatat jenis-jenis dongeng di buku tulis tematik. Paham sayang? Ya, selanjutnya pada pembelajaran 2, muatan PKN, kita akan belajar tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, kapan sih biasanya kita mengucapkan terima kasih? Biasanya kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang jika sudah ditolong atau jika sudah diberi hadiah, apalagi biasanya Nak, kalau kita mengucapkan terima kasih, biasanya sih kita sudah ditolong, itu mengucapkan terima kasih. Misalnya Miss Vera menolong Miss Ajijah terjatuh. Terus Miss Vera bangunin Miss Ajijah. Nah, seharusnya Miss Ajijah tuh yang baik itu harus mengucapkan terima kasih kepada Miss Vera. Atau contohnya Miss Vera meminjamkan pensil ke Miss Ajijah. Miss Vera, aku minjem pensil dong, kata Miss Ajijah. Terus Miss Vera memberikan pensil kepada Miss Ajijah. Nah, setelah meminjam, harusnya Miss Ajijah mengucapkan terima kasih karena sudah dipinjamkan pensil oleh Miss Vera. Sayang, mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Senang gak sih kalau ada yang bilang makasih sama kita? Senang dong. Nah, dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini sayang makna dari terima kasih. Jadi orang tersebut merasa dihargai, merasa dihormati karena sudah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, pada pembelajaran 3, muatan SPDP, irama dan nada dalam lagu anak. Apa aja sih lagu anak-anak? Lagu anak-anak sekarang sih banyak. Cuma lagu-lagu sekarang sepertinya udah udah terlalu dewasa lagunya, udah terlalu
saking canggihnya teknologi. Kalau zaman dulu lagu anak-anak sayang, misalnya lagu Balonku, lagu Bintang Kecil. Hafal nggak lagu Balonku sama Bintang Kecil? Hafal dong, Miss. Nah, biasanya sayang di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah. Nah, ini dinamakan nada. Setiap lagu pasti ada tinggi dan rendahnya suatu nada. Pada lagu itu disebut nada. Nada-nada ini dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Itu muatan SBDP sayang ya. Dalam SBDP pasti ada yang namanya nada, ada yang namanya melodi, dan melodi yang indah akan disusun menjadi tangga nada. Nah, ini contoh tangga nada. Pahami di sini sayangnya, ada do re mi fa sol la si do. Itu disebut tangga nada. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, unsur-unsur dalam dongeng. Apa aja sih, Miss, yang ada di dalam dongeng? Biasanya di dalam dongeng tuh harus ada tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu orang atau hewan atau apapun yang memerankan pada dongeng tersebut, yang berperan. Dongeng adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Nah, itu disebut tokoh. Selanjutnya, unsur-unsur dalam dongeng ada latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Selanjutnya, watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Selanjutnya, pesan atau amanat. Pesan itu yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Biasanya sayang pesan itu berbentuk moral sayang ya, jadi yang mendidik. Jadi sehingga dengan setelah membaca dongeng itu, para pembaca terkesan dengan amanat atau dongeng yang sudah dibaca oleh pembaca. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, itu sayang ya. Jadi unsur-unsur dalam dongeng ada tokoh. Tadi tokoh, orang atau hewan yang berperan dalam dongeng tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur itu tempat atau suasana dalam dongeng. Selanjutnya ada watak tokoh. Watak tokoh itu sifat dari tokoh yang memerankan dalam dongeng. Pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Alur, rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pembelajaran 3, muatan matematika, sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Apa sih komutatif? Komutatif itu pertukaran sayang, ya, nggak boleh lupa. Sekali lagi Miss Farah ingatkan, komutatif itu pertukaran. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi sifat komutatif itu angkanya tetap sama, hanya berpindah tempat. Yang tadinya penjumlahannya, contohnya 30 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 30. Nah, itu penjumlahannya tetap sama angkanya, hanya berpindah tempat atau bertukar. Nah, untuk pembelajaran 2 kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat mengerti. Untuk tugasnya tadi sayangnya menulis jenis-jenis dongeng dan unsur-unsur dongeng di buku tulis tematik. Mungkin untuk pembelajaran 2 kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.